Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkadang dalam menjalani kehidupan ini kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Lupa bukan karena kita ingin melupakannya, tetapi karena mungkin kita menganggap itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Bangun di pagi hari, bisa bernapas, bisa menikmati sarapan pagi, bisa melaksanakan kegiatan di kantor ataupun beraktivitas lainnya. Ini kita lakukan setiap hari, terkadang kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Padahal di situ Allah menyembunyikan, Allah menitipkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat di dalamnya. Helaan napas yang kita hirup, tangan kita yang bisa bergerak, kaki kita yang bisa melangkah, mata kita yang bisa melihat, itu kita nikmati setiap hari dan terkadang kita menganggap itu adalah hal yang biasa. Padahal itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau saat ini kita melihat saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dan di Aceh sedang terkena musibah, bencana, terkadang kita melihat semacam ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang musibah. Oleh sebab itu mari kita banyak mendoakannya. Kalau mampu bantu melalui tenaga dan harta, silakan kita bantu. Tetapi setidaknya kalau itu tidak mampu, minimal kita berdoa untuk kebaikan saudara-saudara kita di sana. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan di sini, kita terkadang melihat fisik. Jika sesuatu itu hilang dari diri kita, harta yang hilang dari kita, kita anggap itu musibah. Jabatan yang saat ini kita pegang, tanda tangan yang masih berlaku, pada saat itu tidak lagi berguna, kita anggap itu musibah. Meninggalnya orang yang kita cintai, anak, istri, pasangan, kita anggap itu musibah. Dan itu memang musibah. Tetapi terkadang ada musibah dalam kehidupan ini yang setiap hari kita temui, tetapi kita anggap itu adalah hal yang biasa. Di antara musibah setiap individu rasakan, yang setiap individu terima setiap hari. Yang pertama, mereka itu abai terhadap umur dan waktu yang Allah berikan. Saya yakin mungkin di antara kita, pada saat bertambahnya umur, apakah ada di antara kita yang menangis, menganggap itu musibah? Kenapa? Waktu semakin berlalu bukan berarti umur yang bertambah, tetapi jatah hidup kita dunia semakin berkurang. Setiap detik kita lakukan, kita lalui, setiap menit yang kita lewatkan, setiap jam yang berlalu begitu saja, minggu berlalu, bulan berganti, bahkan tahun pun juga ikut berganti. Ini menandakan bahwa perjalanan waktu terus berjalan, dan setiap waktu yang telah kita lalui itu tidak bisa kita tebus dengan apapun. Kalau harta yang hilang, mungkin kita berusaha lagi, kita akan dapatkan harta itu. Jabatan yang saat ini mungkin belum kita dapatkan, mungkin dengan kita berusaha, kita akan dapatkan jabatan itu. Tetapi dengan waktu bagaimana yang telah kita lalui. Ini adalah musibah yang pertama yang terkadang kita anggap biasa-biasa saja, yang kita abaikan. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan di dalam hadisnya, tidak ada sejengkal kaki pun yang kamu lalui di dunia itu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan, untuk apa engkau habiskan? Harta yang Allah berikan, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan? Semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang berlalu bukan berarti berlalu begitu saja, tapi ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya adalah musibah yang pertama yang setiap manusia mengalaminya. Setiap orang mengalami, waktu itu terus berlalu dan itu tidak bisa kita gantikan dengan apapun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian musibah yang kedua yang terkadang kita abai dan kita anggap biasa-biasa saja adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bukan hanya harta.
Nikmat bukan hanya jabatan, nikmat bukan hanya bertambahnya uang di rekening kita. Tetapi begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam kehidupan. Hadirnya kita pada hari ini, bisa duduk bersimpuh di masjid ini. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan. Nah, nikmat ini Allah akan tanyakan nanti kita di akhir. Kalau tadi umur, kata Allah, kemana umur itu engkau habiskan? Pada saat kita mendapatkan harta, dari mana harta yang engkau dapatkan dan kemana ingin engkau belanjakan harta itu? Nah, ini nikmat-nikmat yang Allah berikan ini terkadang kita menganggap sesuatu yang biasa. Padahal Imam Al-Ghazali dia menyebutkan pada saat mendapatkan nikmat itu minimal kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Kita puji Allah Subhanahu wa taala pada saat kita mendapatkan nikmat. Nikmat dipanjangkan umur, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, untuk taat, untuk beribadah. Nikmat kita memiliki pasangan di rumah yang membuat kita tentram. Kita diberi anak yang soleh dan solihah, diberikan harta yang mencukupi. Semuanya nikmat itu. Setidaknya pada saat kita merasakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, lisan kita mampu untuk memujinya. Setelah itu minimal pada saat kita mendapatkan harta kesehatan, kita gunakan kesehatan itu untuk taat kepada Allah. Jangan kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Tangan yang saat ini mampu untuk bergerak, tangan yang saat ini mampu untuk melakukan sesuatu, gunakan tangan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang nikmat yang kita lalui ini, waktu nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kita anggap itu hal yang biasa. Padahal itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terkadang kita lalai, kita abai dan kita menganggap itu hal yang biasa, padahal itu adalah musibah buat kita semua. Yakni kita lupa mempersiapkan kehidupan kita yang abadi kelak di akhirat. Sibuk kita dengan dunia kita. Dari pagi sejak menjelang bangun tidur hingga menutup mata, terkadang yang kita pikirkan dunia kita selalu. Bagaimana harta kita bertambah? Bagaimana anak saya harus sekolah? Bagaimana rezeki kita bertambah? Tetapi adakah kita memikirkan apa bekal yang sudah kita siapkan untuk kehidupan kita kelak di akhirat? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kata Allah. Allah mengingatkan kita, engkau hidup di dunia ini wahai hamba-hambaku sebentar. Makanya Sayyidina Umar mengingatkan di dalam ungkapannya, anggapkan saja engkau hidup di dunia ini bagaikan orang yang sedang bermusafir. Berhenti sejenak, yang mana pada saat berhenti itu engkau untuk mempersiapkan perjalanan engkau selanjutnya. Kita hanya berhenti sebentar di dunia ini. Kalau memang kita menggunakan akal kita untuk dekat kepada Allah, berhenti sejenak ini kita gunakan untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena memang kehidupan kita bukan di dunia ini yang sebenarnya. Kehidupan kita adalah di kehidupan di akhirat kelak. Malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma sita fa innaka mayyitun." Hiduplah engkau sekehendakmu wahai umat manusia. Sesungguhnya engkau pasti akan meninggalkan dunia ini. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apa yang engkau cintai, harta, anak, istri, pasangan, jabatan, popularitas. Fa innaka mufariquh, bahwa engkau suatu saat pasti akan meninggalkannya. Kalaupun engkau tidak meninggalkan, dia akan meninggalkan engkau. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sekehendakmu. Apapun yang engkau lakukan silakan, kata Allah. Fa innaka majziyun bih, karena semua yang engkau lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah minimal ada 3 hal yang terkadang kita abai dalam kehidupan ini. Kita menganggap seolah-olah musibah itu adalah sesuatu yang nampak dengan kasat mata.
Tetapi ternyata setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang kita lalui, terkadang banyak musibah-musibah yang terkadang kita abai. Waktu yang Allah berikan itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Untuk apa waktu yang telah Allah titipkan untuk kita? Nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Untuk apa nikmat itu kita gunakan? Dan apakah kita sudah mempersiapkan bekal kita untuk meninggalkan dunia ini? Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan lisan yang mana lisan bisa menyejukkan, memberikan pemikiran-pemikiran yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, memberikan hati yang mana hati lembut untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa